Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Ibu guru pendamping dan pembimbing pesantren Ramadan di Masjid Marunggi, Pariaman Selatan. Kemudian yang saya banggakan para siswa-siswi, santri dan santriwati pesantren Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita di Masjid Marunggi ini mengikuti sebuah proses pembelajaran ala pesantren. Semoga proses pembelajaran ini setidaknya memberikan warna dalam perjalanan kehidupan kita. Artinya tercatat di dalam penggalan sejarah pada tahun 2023 bulan Ramadan 1444 Hijriah kita pernah mengikuti pesantren Ramadan, baik tahun sebelumnya atau nantinya. Apapun kita, akan jadi apapun kita, setidaknya ada penggalan sejarah dalam kehidupan kita menikmati sebuah pembelajaran ala pesantren. Karena pesantren itu identik dengan pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi juga di asrama dan di luar asrama. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, di situ ada proses pembelajaran. Dari bangun tidur, apa bacaan doa ketika bangun tidur itu dipraktekkan. Mandi, bagaimana tata cara mandi juga dilaksanakan. Jadi ada juga etika mandi itu. Kemudian etika masuk toilet, lalu kemudian sholat, makan, belajar. Berarti waktu diisi dengan proses pembelajaran itu. Itu menandakan bahwa kita belajar itu sepanjang hayat, sepanjang masa. Nah, ini yang kita berikan warna di dalam perjalanan hidup para siswa dan siswi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari yang sebelumnya mendongkol, kemudian pasif, lalu dibawa dengan ajaran Islam, nilai-nilai Islami, kita menjadi taat, menjadi hormat, menjadi disiplin,
Itu nilai-nilai yang diajarkan oleh nilai Islam. Semuanya itu adalah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai Rasul Allah yang diutus untuk manusia. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia, sama seperti kita. Tetapi beliau maksum, terjaga dan terpelihara dari hal-hal yang tercela. Jadi Nabi Muhammad sejak kecil beliau itu sudah terjaga perbuatannya, perilakunya, perkataannya, dan sudah menunjukkan tanda-tanda kerasulan dan kenabiannya. Jadi Nabi Muhammad ketika masih usia SMA inilah, masih remaja, ternyata beliau mampu berperan sebagai mediator, pendamai, memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi dan bahkan berkembang di tengah masyarakat saat itu. Ada dua kelompok besar, ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj. Satu dengan yang lain itu selalu mengklaim bahwa kelompok mereka adalah kelompok terbaik dari keturunan bangsawan, lalu kemudian mereka merasa berhak satu-satunya kelompok untuk memindahkan Hijr Aswad. Lalu Khazraj juga begitu. Dia merasa lebih berhak, lebih baik, lebih hebat, lebih pintar, lebih jago, lebih ahli dibandingkan yang lain. Tidak pernah termediasi konflik ini, merasa masing-masing dengan egonya. Akibatnya apa? Kalau ada dua kelompok merasa berhak, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, muncul konflik, berdampak terjadi perkelahian antar kabilah. Nah, mudu-mudunya lah bercakap lah. Kau kelompok mah kau Aus, kelompok mah kau Khazraj. Terjadi perkelahian, ribut. Lalu ternyata Nabi Muhammad masih usia muda, remaja, beliau melihat fakta-fakta konflik itu yang sejak dulu belum ada yang hadir sebagai atriburat, melakukan proses arbitrase, proses pendamaian. Nabi Muhammad lah kemudian melakukan proses komunikasi dengan kedua pihak, melakukan mediasi. Diajaklah kelompok Aus, diajaklah kelompok Khazraj, hanya dengan pendekatan partisipatif, pelibatan. Dirangkul kelompok Aus, dirangkul kelompok Khazraj, diajak mereka terlibat, mereka sama-sama berhak. Jadi tidak ada manaian cie, menurunan cie, tidak ada mematahan cie, kemudian menguatkan cie, tidak. Tapi diajak semua itu. Jadi makanya kita yang muda-muda ini, di usia produktif yang remaja SMA ini, kita harus belajar dari sejarah tersebut. Baik, pada pagi hari ini kita akan diberikan judul pembahasan kita atau diskusi kita adalah tentang surat Wadduha dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti semuanya sudah hafal surat Wadduha ya? Karena surat Wadduha ini termasuk penyebutan nama salat sunat yang khusus. Ayat
surat Wadduha ini dibaca di dalam sholat itu? Kan tadi dibaca surat Wadduha dalam sholat ya. Berarti bahwa surat Wadduha ini lalu kemudian dijadikan sebuah nama sholat sunat. Di mana sholat sunat Ad-Duha ini rentangnya itu adalah antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Di tengah-tengahnya, di sela-selanya itu adalah waktu dari Ad-Duha. Di sini Allah bersumpah, Wad-Duha, demi duha. Duha itu apa? Waktu matahari sudah naik, muncul sepenggalahan. Itu adalah tanda awal dari waktunya siang. Disitulah kemudian ada dianjurkan kita untuk mendirikan sholat duha. Kalau antara zuhur dengan asar berapa lamanya? Zuhur dengan asar 1, 2, 3, 4 jam ya? Oke. Antara asar dengan maghrib berapa jam? 3 jam. Antara maghrib dengan isya 1 jam. Berarti waktunya dekat. Berarti setelah kita sholat zuhur, bekerja lagi, mungkin berpotensi kita berdosa, melakukan kesalahan, dibersihkan lagi dengan sholat asar. Lalu kemudian antara asar dan maghrib, mungkin ada juga kesalahan-kesalahan kita, dicuci lagi, dibersihkan lagi dengan maghrib. Mungkin setelah maghrib masih ada juga kekhilafan dan kesalahan kita, lalu kemudian dibersihkan lagi, kita mendirikan sholat isya. Lalu antara isya dengan subuh berapa lamanya? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam? 9 jam. Karena rentang waktunya panjang antara isya dengan subuh, diisilah di tengah-tengahnya itu, yang kosong itu, sela-selanya itu, sebuah sholat sunat khusus di malam hari, yaitunya sholat tahajud. Lalu kemudian antara subuh dengan zuhur berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 8 jam. 8 jam. Berarti karena rentangnya juga panjang, diisi juga dengan duha. Jadi itu filosofinya. Apalagi kalau seandainya kita mendirikan salat duha, itu memang sebuah ibadah di mana kita minta kepada Allah rezeki. Jadi kita pagi-pagi, jadi pagi-pagi kita memulai bekerja mengharapkan rezeki dari Allah. Mungkin kita baca surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis shalah. Coba lanjutkan. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ketika kita sudah selesai mengerjakan, mendirikan salat subuh, kata Allah, fantashiru fil ard, disuruh bertebaran di muka bumi.
Jadi nak lalu sudah subuh tu dah. Kalau di awal orang Indonesia, waktu kerja itu kan kantor atau apa masuk 7:30. Kemudian ada yang jam 8. Ada di beberapa tempat mulainya jam 6. Ada yang jam 7. Karena tidak ada lagi jeda untuk berleha-leha. Selesai salat subuh, bersiap-siap. Apa yang akan dipersiapkan untuk bertebaran di muka bumi? Bertebaran kau bah? Maksudnya bertebaran kau? Beraktivitas. Pai awak. Kalau nang karajo, ado kasawah, ado nang kaladang, ado mangaleh, ado nang batukang, ado pulo na merantau ke kampung orang. Berbagai macam pekerjaan, profesi mulai untuk dilakukan. Ini pertanda bahwa kita itu disuruh menjadi orang yang produktif, bekerja. Nak sekadar duduk menonggok je dah. Bro. Lelok. Mak kuat je balai kau. Mana kuat? Palo bertutut je. Tatap ke depan. Jangan mencelik ke bawah lagi. Ke depan kita harus bekerja. Karena itu adalah masa depan yang akan kita tuju. Karena tidak hanya sebatas di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi setelah subuh, tidak lalu dah. Tapi melakukan aktivitas. Jadi itu yang bertebaran. Fantashiru fil ard. Kemanapun arahnya, dimanapun wilayahnya, kita disuruh untuk bertebaran. Kalau awak yang masih sekolah, berarti awak pagi-pagi ke sekolah. Belajar, mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal, karena kita akan menghadapi perjalanan ke depan yang juga beragam dinamikanya. Tantangannya juga berat. Makanya kita mempersiapkan diri dengan tetap berdisiplin. Pagi wak datang, kemudian hadir ke sekolah, lalu belajar. Lalu wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Jadi disuruh cari karunia Allah. Bakara jua wak. Kan lai nanti berkeinginan awak bisa mendapat pekerjaan ya. Nah laki-laki, awak sebagai laki-laki akan menjadi tulang punggung keluarga, kebanggaan dari keluarga, lalu kemudian nanti akan berkeluarga. Maka harus punya pengetahuan, harus punya keterampilan sehingga bisa melakukan aktivitas untuk bekerja. Jadi jangan sampai telah punya tanggung jawab, punya istri, punya anak, tapi lalu jo di rumah leh atau maleh. Ada sebuah cerita disabuin dari orang tutua wak. Kalau waktu muda pamaleh, lah babini nanti nyo maleh ni. Allah babini, Allah bana duduk di lapau. Mulai dari jam 7 orang lah bakar rajonyo duduk di lapau. Minta kopi, kop steng. Bara kopi, setengahnya sakare. Minta kopi sakare, kene galanya sakare lah tu. Bara rego ini cak tu. Ampe apa kah? Ampe ibu. Ampe ibu. Itu kalau di kampung kopi ampe ibu sengenek.
namanya kopi. Tapi kalau dimodifikasi, dibuat branding baru, dibuat merek baru, lalu kemudian diberikan kemasan, ada namanya black coffee. Berapa harga itu lah? Hah? Berapa kataan? Taan 10.000. Bisa. Nan pemuda kau tadi duduk di lapau dari jam 7. Moto ta puta-puta cerita king kamari. Lalu kemudian lah jam sabale hari mota aja baru like. Orang lah mangake, orang lah bakure, orang lah bakarajo, lah dape pitih de orang nanawa. Duduk aja bamanuang moto ta aja di lapau like. Karena nak punya pengetahuan, kadang-kadang nak punya keterampilan. Kalau orang Pariaman ko ada yang unik. Mungkin ada mendengar ada namanya STIB atau STIB. Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Pernah kuliah tenan. Jadi ada sebuah kampus. Jangan tinju lah kawan lah. Nama ada. Coba belajar wak kabar wak dong. Baruak tu tadi terkenal di Indonesia tu. Pernah di pagarahnya apa dek kawan dari provinsi lain. Bantuannya di Pariaman tu ada sebuah kampus khusus. Kampus yang bisa melahirkan entrepreneur. Kuliahnya nak lama dah. Kuliahnya hanya sebulan atau nak cukup sebulan. Tapi setelah selesai kuliahnya tu, inyo punya keahlian, punya kompetensi, dan keahlian dan kompetensinya tu bisa menghasilkan uang. Sehari bisa dapat 2.000 gede. Hebat kampusnya. Namanya STIB. Oh, STIB. Terkenal STIB. STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baruak. Baruak ternyata hanya kuliah 1 bulan kurang. Dia jala baruak, aku karambia mudo, ko karambia kalapo. Jadi kurikulumnya yang pertama jenis-jenis karambia. Ko karambia tuo, ko bentuk ko warna ko ciri-ciri. Kalau awak beraja kan tak katu. Ada jenis-jenis. Jenis-jenis karambia. Lalu sudah dibuat jenisnya ciri-ciri karambia tuo, ciri-ciri karambia mudo, ciri-ciri mumbang. Lalu kemudian pakai lo teori yang kedua, kurikulum materi cie lo mata kuliah itu, yaitunya teknik putar memutar. Cara memutar karambia. Kaki bisa mengapi, tangan bisa memutar. Kan hebat ilmu baru. Lalu kemudian dimulai dengan kurikulum teori panjat memanjat. Dulu cie silabusnya tu. Memanjat kaki dulu. Kaki suwo, kaki kida, tangan suwo, tangan kida. Kemudian diatur ritme gerakannya. Bara jarak lama gerakannya. Diatur lo hebat. Lalu kemudian, sudah itu bara kecepatannya. Lalu kemudian, pandai mengenali jenis-jenis karambia, kemudian cara putar memutar, lalu kemudian lo cara manjat Tuhan oleh. Hebat. Ternyata nak cukup 1 bulan, barulah punya keahlian, nyolah punya keterampilan, dan siap diterjunkan ke dunia kerja. Jadi, kompetensi baru disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Ada namanya DIDU, dunia industri dan dunia usaha. Ternyata keterampilan baru itu tadi dibutuhkan oleh pasar, yaitunya soal memanjat karambia. Berdasarkan riset studi, berdasarkan hasil penelitian, ternyata baru punya gaji dalam 1 hari 200.000. Awak lah tamat SMP,
Mulai dari CD, mulai dari TK lo le PAUD setahun, TK setahun, tambah lo CD 6 tahun. Iya CD namanya. Tola berapa tahun, tola 8 tahun. Tambah lo SMP 3 tahun. Lah sabale tahun. Kini lah SMA lo. Lah 3 balik. Minta membeli okok pitih dari siapa? Dari amma dari sakua ba minta okok, minta pitih ba tu kana tu beli okok untuk okok hidung seorang je. Minta pitih kabak minta pulsa lah. Ala barala mu sekolah. Ala salamu baru barala mu sekolah. Sabulannya nak do minta pitih kamak air lain. Bagi kira. Hebat baru pada awak. Hebat awak. Tu yo tu. Tapi faktanya adalah awak macam hebat pak. Tapi macam ngangui je pitih dah pandai mencari. Kini dari hasil studi tentang baruak tu di India lah ditemukan lo teknologi adolo alat memanjik karambia tu. Adolo robot di robot itu bantu baruak lah. Lah baruak Pariaman ko memang menjadi inspirasi lah mendunia. Tapi pertanyaannya hasil kesimpulan orang tu ternyata baruak Piaman telah mengalahkan laki-laki Piaman. Nah, jadi makanya surat Ad-Duha ini, Wad-Duha ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk bagaimana kita mengawali hari kita di siang hari ketika matahari mulai naik. Kita harus turun, kita harus bekerja. Bagi yang masih usia belajar. Tidak menjadi kelompok-kelompok begal. Ini adolo anak-anak nang karajo begal-begal guys. Jangan sampai terjadi lo kawak tak katu nado terus tu bunuh atau bagawa dengan pergaulan yang tidak pas, tidak benar. Karena do kini namanya LGBT. Lei tahu LGBT? Apa nama LGBT? Tu LPG tu bro. Siapa menyebut ini? Kau nak cok kau siang lah deh. Galak orangnya galak loh. Nanti galak orang? Homo ya. Lah, jangan sampai ada yang homo guys. Homogen, ana homo kau. Ya, serius lah. Saya nak tahu homo cie ya. L tu apa L tu? Bibi? Lesbi. Atau lesbi tu? Cewek sama cewek. Lah, lelok jangan sampai awak cewek-cewek sekolah sama cewek. So banyak kau cucuk gagah cucuk gagah. Lah. Alai, L. G apa G? Gay. Atau cowok sama cowok. Jangan sampai melambai lah mereka. Dulu memang ada semasa Nabi Nuh, semasa Nabi Lut, Nabi Lut tu umatnya tu gay. Cowok suka sama cowok. Lari sabui dia Nabi Lut tu. Mangalah ka cowok lu suka ku anak gadiam buan canca anak tasirok ke darah tu. Lah, ini disurvey cicik gua. Li tasirok darah macam cewek encak. Tak. Kau perlu konseling kau. Perlu konseling. Kalau cewek-cewek, kalau ada cowok ganteng, li pada rok anu atas sirok darah wak. Lah, itu normal tu.
Ada orang cenda. Jadi Nabi Yusuf tu kan Nabi ganteng. Nabi terganteng, Nabi tergagah. Itu saparampek dari kegantengan manusia di dunia ko, itu milik Nabi Yusuf. Halo manga-manga pria-pria kali-kali. Halo manga-manga. Tak masuk ambo ke sele? Nabi Yusuf itu memang auranya tu memang menjadi magnet pemikat banyak perempuan. Sempat viral dulu di Mesir. Untungnya dulu lu nado TikTok lah. Untungnya dulu lu nado Facebook. Kalau dulu sama Nabi Yusuf tu ada Facebook, ada TikTok, wow. Itulah trending topik. Tapi memang Nabi Yusuf itu ketika perempuan menatap wajahnya, semuanya akan terpana. Dia tidak merasakan apa yang sebenarnya kesakitan atau kesenangan yang ada pada dirinya karena terkesima dengan kegagahan Nabi Yusuf. Ada Zulaikha yang sudah punya suami, yang tinggal di istana kerajaan, menatap Nabi Yusuf yang masih muda. Saya nama Ariel. Kayak Ariel kok lah, hampir mirip. Ariel ketika dia berjalan langsung mencingangui orang mencelek deh. Tahu mencingangui. Jadi ketika Nabi Yusuf berjalan, kelihatan pesonanya luar biasa. Sehingga ada ketertarikan Zulaikha terhadapnya. Bahkan Zulaikha ingin merangkul Nabi Yusuf. Sampai robek baju di belakangnya. Muncul fitnah. Zulaikha mencoba memutarbalikkan fakta. Nabi Yusuf telah... Yuk, sini duduk. Duduk sini. Siapa mau? Dion lah. Hah? Dion. Jadi, li kenal je Nabi Yusuf? Tidak. Cuma kenalan. Kacau. Lelok lah doa. Li kenal? Enggak. Nah, nanti kenalannya. Jadi Nabi Yusuf itu dikatakan oleh Zulaikha, dia telah menodai saya katanya. Wow. Padahal sebaliknya. Muncullah pembuktian. Ternyata tanda-tandanya dilihat. Kalau bajunya robek di depan berarti Nabi Yusuf dia aktif. Tapi kalau di belakang berarti Nabi Yusuf dikejar-kejar. Faktanya adalah baju Nabi Yusuf robeknya di belakang. Berarti Nabi Yusuf yang dikejar-kejar. Banyak perempuan. Terutama itu adalah Zulaikha. Karena sudah terjadi keributan. Lalu kemudian Zulaikha membuat semacam event. Kalau sekarang ini eventnya itu kayak apa ya? Kayak pria atau wanita berjalan di apa? Kayak ini bukan fashion show tapi melihat kegagahannya itu. Anggap aja lah ada show-nya lah. Disuruhlah dikumpulkan banyak perempuan di Mesir sebanyak kolak. Wah ibu, kau anggap kau nang adik-adik kau Allah ibu. Allah punya suami. Dia giah masing-masing tu ampalam, dia tu ampalam. Masak nak tahu ampalam. Ampalam atau kunini, tahu kunini? Kunini lah. Dia giah masing-masing kunini. Pacik kunini ko jo tangan kida. Coba saudara pacik angkat tangan kida saudara. Yuk angkat tangan kida. Perusi aja, perusi. Lah yuk, perusi. Angkat tangan kida lah. Tangan kida ko adalah kunini. Tangan suap pisau. Pacik pisau. Okey. Sekarang
Silakan. Apa bahasa Indonesia disayat ke Kang? Disayat, Pak. Disayat. Potong, Pak. Dipotong. Disayat sajalah. Saja, Pak. Disayat. Sadangnya menyai apalah menyait. Masa menyayat tuh hatiku yang tersayat. Terluka. Pokoknya anulah mau basawat. Memotong lah. Meiris. Diri saya lah namoi kuini tadi. Sadangnya meiris itu tadi. Kata Zulaikha, ayo Yusuf masuk. Bajalan Nabi Yusuf. Nak melenggok-lenggok banagai jalan Nabi Yusuf dong. Bajalan saja lewat Nabi Yusuf. Mengangu sado indu-indu Nabi Yusuf. Iko tangan suo masih menyayat tu tadi. Kuini tu tadi. Muncul lah mengangu ke bawah tu. Ada nama Lilia guys. Terkesimanya mancaliak ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan pisau yang ada di tangan kanannya yang lagi sedang menyayat kuini itu tadi, menyayat kuini tadi, tanpa dia rasakan pedih, dia sudah menyayat jari-jarinya. Berdarah-darah. Berdarah-darah, tapi tak terasa sakitnya. Setelah Nabi Yusuf lenyap dari pandangan mereka, lalu baru terasa perih luka yang ada di tangannya, karena mereka sendiri yang menyayat atau menyayit tangannya. Begitulah kira-kira. Jadi normal lah ya. Jadi kalau seandainya masih remaja, ada waktunya nanti. Berdoalah yang wanita supaya mendapatkan pasangan calon suami yang soleh. Kalau yang pria berdoa juga lah supaya mendapatkan calon istri yang solehah. Lihat mau dion tu. Lihat mau dion. Ana lagi. Ana mau dion. Dapat calon istri yang solehah. Inyo anca, inyo kayo, keturunan bangsawan. Jangan ada. Tapi nyo soleh lah. Dia mau dia tu. Kau ada pilihan tu, dia mau mantap. Nah, jadi itu ad-duha. Lalu walaili idza saja. Berarti poin pertamanya adalah bahwa ada waktu duha itu kita mendirikan salat duha yang di dalam doanya itu, hafal doanya ketika salat duha. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku di langit, turunkan ya Allah. Termasuk rezeki itu adalah pasangan hidup kita. Kalau dia masih di langit ya Allah, turunkanlah dia ya Allah. Akan turunlah bidadari yang akan menjadi bidadari surga kita. Lihat mahu tu? Lihat Jan. Ajan lah itu sasak hari le. Naba ada dah. Tapi selesai kuliah, Karajo sambut kedatangan bidadari surga Aril. Terus berdoa, andaikan dia di langit, turunkan ya Allah. Andaikan dia masih di dalam bumi atau masih di dalam rahim ibunya ya Allah, atau dia belum lahir ya Allah, lahirkan ya Allah. Nah baru muaril gini. Kalau jodoh tu balik, mata walau mau 40 haril, kira jodohnya baru lagi ya baru. Ya kan kita nak tahu jodoh itu. Tak ada masalah. Kalau seandainya dia adalah jodohku, akan aku terima dengan senang hati, kata Aril. Kalaupun dia jauh, dekatkan ya Allah. InsyaAllah Aril, dia akan mendekat dan akan datang menemui Aril. Teruslah berdoa dan juga harus berusaha.
supaya jodohnya semakin dekat. Jangan nangis Loril. Lalu itu ayat yang pertamanya bercerita tentang itu, tapi banyak sebenarnya hikmah-hikmah surat Wadduha ini. Walaili idza saja, demi malam yang sunyi, malam yang sepi, penuh dengan kegelapan. Tetapi itu adalah menandakan bahwa malam itu waktunya kita beristirahat. Tetapi di tengah malam itu ada rentang waktu yang panjang tadi antara Isya dengan subuh, kita ada kewajiban, ada disunatkan yaitunya salat tahajud. Yang lain pada tidur, kita bangkit, kita bangun, kita dirikan salat tahajud. Berarti sinyalnya luar biasa. Berarti tidak pada posisi sibuk. Yang lain pada tidur, kita yang langsung berkomunikasi dengan Allah. InsyaAllah apa yang kalian cita-citakan akan Allah wujudkan. Nah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak mengabaikanmu. Kau bicara tentang Nabi Muhammad dan juga tidak marah terhadapmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ada penegasan terkait dengan ini ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turun ayat ini ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada keterlambatan turunnya wahyu. Sudah 15 hari nak tiba-tiba wahyu. Bahasa awak tentu akan menjadi rindu. Tidak ada kabar, tidak ada berita, tidak ada surat, tidak ada WA, tidak ada telepon. Itu kalau sekarang. Nabi Muhammad biasanya tidak berapa lama, dalam satu hari wahyu turun. Ada perintah, ada ayat. Ini sudah 15 hari wahyu belum turun, tidak datang-datang. Tentu ada kelompok yang mencimeeh. Orang Pariaman kan banyak loh nama cimeehan. Ada di Pariaman ko namanya PCI. Atau PCI? Partai Cimeeh Indonesia. Semoga Ariel tidak berada di dalamnya. Nah, di Cimeeh ada orang kapi atau? Oh, kalau tak itu berarti engkau ditinggalkan oleh Tuhanmu, wahai Muhammad. Engkau dibiarkan, engkau ditelantarkan, engkau diabaikan. Berarti Tuhanmu marah kepadamu. Berarti Tuhanmu benci terhadapmu. Sehingga tidak ada kabar berita lagi. Tidak ada lagi wahyu. Itu. Turunlah ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Tuhanmu tidak mengabaikanmu. Tetapi Tuhanmu tetap mencintaimu. Tuhan juga tidak marah kepadamu. Tetapi yang namanya rindu itu memang berat. Betul enggak? Betul? Pernah merasakan rindu? Wah, itu mantap. Ya, nah tuh. Bah bentuk rindu tuh. Lai, tapi kapalo di dakuannya. Memang rindu itu adalah normal. Rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi. Kalau rindu kepada Nabi, kita bacakan salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kalau ada orang rindu kepada kekasihnya, akan menghasilkan banyak kata-kata indah. Muncullah karya sastra, ada puisi-puisi.
Kata Meli Guslo ketika dia menceritakan Teteh Oja, Teteh Rosa, kenal? Ndak gaul, masa ndak update? Itu siapa kenal wanya? Rosa yang penyanyi perempuan suaranya merdu dan indah, yang lagunya itu diciptakan oleh Meli Guslo, ternyata inspirasinya itu adalah dari curhatannya Rosa. Rosa bercerita kepada Meli Guslo, lalu kemudian dia rangkai kata-kata itu menjadi sebuah karya seni. Terciptalah sebuah lagu. Jadi kalau rindu itu rindu produktif lah. Jangan rindu kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Rindu dirimu yang jauh di sana. Meskipun kita dijarakkan oleh tempat yang berbeda, dipisahkan oleh tempat yang berbeda, tetapi hati kita selalu berdekatan. Oh, dia. Itu contohnya. Bisa dipublikasikan menjadi sebuah karya seni, lalu kemudian dicetak bukunya, karya dari Ariel. Itu contohnya. Oke ya. Jadi memang pada ayat ketiga ini ada semacam kegamangan, ada semacam kekhawatiran ketika wahyu sudah 15 hari tidak datang, rindu Nabi. Lalu Nabi bertanya, apakah Tuhan marah kepadaku? Apakah Tuhan sudah meninggalkanku? Apakah Tuhan sudah tidak memperhatikanku lagi? Sama juga si dia yang sudah 15 hari yang tidak me-WA, tiada kabar darimu. Ketika aku lihat handphonemu online, tapi tidak ada berita dari dirimu. Di manakah? Apakah kamu sudah berubah? Apakah kamu sudah meninggalkan diriku? Orang kafir, dia masuk di situ. Dia cemoohkan Nabi. Ya berarti Tuhanmu sudah murka terhadapmu. Tuhanmu sudah marah. Dijawab dengan ayat ini. Lalu kemudian ayat berikutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat Ad-Duha ayat yang keempat ini, Allah menegaskan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Berarti cita-cita masa depan kita itu adalah bahagia di akhirat. Untuk bisa bahagia di akhirat, kita juga harus bahagia dulu di dunia. Betul? Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Apa artinya? Nak tahu artinya dah. Adolo apa-apa, namoe Aril namoe. Ndak Aril siko do. Aril nala tuoe. Apa-apa kau nyo hafal doa ko tapi nak hafal artinya dah. Hafal doa ko deh nyo baraja, la tuo baraja, dapat deh doa ko. Kebetulan istrinya apa Aril ko? Istrinya duo. Nak sengaja lo duo lo apa Aril ko bini Bini pertama namanya Khadijah. Bini kedua namanya Hasanah Namira namanya dah. Hasanah namanya. Jadi Ariel ko sadang barado di rumah bini tua. Siapa nama bini tua Ariel tadi? Khadijah. Bini muda siapa? Hasanah. Ketika Ariel sedang di rumah istri tuanya, Ariel berbini dua. Istri pertama bernama Khadijah. Istri kedua bernama Yasi Hasanah. Ariel sedang berada di rumah Khadijah. Dia ajak Khadijah solat. Yuk Khadijah, kita solat zuhur berjamaah. Senang hati Khadijah. Diajak solat berjamaah oleh suaminya Ariel. Selesai solat, berdoalah Ariel ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terdengar oleh Khadijah doa Aril. Langsung tagak Khadijah sekali. Salah saya Aril mendoa, kecik Khadijah. Sasak ngok Khadijah. Ajo Aril, apa isteriku Khadijah? Lei takana dia jo, li baca doa jo tadi lihat. Apa Khadijah? Ba doa jo. Ajo mendoa tadi, nama bini muda ajo na jo baca. Ambo bala tak. Apa mau kasih Khadijah? Kecik Aril kau tadi. Ajo dalam mendoa tadi, nak ada ajo masuk anak ambo do. Padahal 2 kali itu hasanah je nak jo bacanya. Nak ambo nak ada masuk ando. Cuba baca doa ajo tadi lihat. Tasasaklah Aril membaca lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak nama hasanah pasal buik tu. Hasanah tu nama bini muda aja kan je. Jo taruhan je. Wa fil akhirati hasanah. Tak hasanah lah cale tu. 2 kali bana hasanah baca. Atau ambo bala tak. Ambo ajo Aril dulu mah. Alu mangamangan lu jadi orang ajo lah jo ambo. Hidup suka duka kita. Natakana dia ajo kita bau hujan dulu pakai daun pisang aja. Onda ajo dulu bocor rambut tukang tulak emang. Kini ajo lah bahagia. Dalam doa hasanah je ajo baca. Ambo bala tak kecil Khadijah. Menangis Khadijah derayan air mata. Lalu kata Aril, duduklah di belakang balik Khadijah. Ajo revisi doa ajo lah. Ajo rubah doa ajo. Duduklah ajo Aril. Duduk ajo Aril dengan Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya Khadijah wa fil akhirati Khadijah wa qina azabannar. Dek karena nak tahu arti doa tadi, cubalah arti tahu. Oi Khadijah, iko bukan soal namo istri muda ko Khadijah. Janganlah kamu cemburu yang terlaluan Khadijah. Hasanah tu artinya adalah kita minta kebahagiaan, kita minta kebaikan, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kamu telah ditutupi oleh rasa cemburu yang berlebihan Khadijah. Sadarlah kamu wahai Khadijah. Kan begitu seharusnya. Tapi dek karena doa nak tahu arti di debat dek Khadijah, kece, oh yolo ye. Kalau di rumah Khadijah tu buat sesuai kalau doa awak Khadijah loh. Kalau di rumah sana baru pakai lo nama hasanah nan kece ko tadi. Jangan sampai nak tahu arti Beko di debat di bini awak kan laki-laki kan. Kebetulan dapat nama bini Khadijah beko. Berdoa na sana heboh beko Khadijah. Sia sana ada baca nak mantan waktu SMA lo tu je. Heboh beko. Jadi akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia, tetapi kita berproses bahwa akhirat itu adalah masa depan kita. Yang abadi, yang kekal, yang dunia ini akan fana. Oh, kini yang gagah-gagah laki-laki ko muda-muda ko gagah. Sado pade, badago, namporusi kini kami anca-anca santiang-santiang mani-mani. Seiring dengan perjalanan waktu bertambahnya usia, lah 30 tahun ke depan. Gigi lah mulai gugu. Jange lah mulai kandu. Uban di kapalo lah mulai subuh. Awaklah kuhu. Duduklah monju-onju. Kadang-kadang kalau parusi je laki-laki dia letak lalu di dapur. Supaya dakik sumu. Karena kalau lah tua tu kajambannya lah mencuru-curu. Iya tu bahalah. Itu nasib. Nasib yang kena tangguh nanti. Kalau lah tua awak. Anak kali baca sadolah kurang. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang sudah dipanjangkan umurnya akan berkurang segala sesuatunya. Dulu kau padek, kau pipi padek, wak gagah badago. Tapi kalau lah tua kau kolonyor, lah bakori karui, lah kandu kasada. Pokok uwa sudah. Jangan lah kandu. Gigi lah gugu lah tangga-tangga, gigi lah ompong-ompong. Uban lah subuh.
takkan tu. Kalau lah tua, cubalah tangguh nanti kalau lah tua. Itu keadaan. Berarti awak nak akan abadi jam. Ongeh je awak ancak kini. Nak kasalamu awak ancak. Oh kini sweet. Bisuak lah tua lah kalau nyor alek. Lah nak sweet dah lain. Lah, jadi ingat akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Katanya sampai jam 9. Sampai jam 9, Bu? Lebih deh ya. Jadi awak ambil kesimpulannya supaya Tuhanmu memberimu lalu kemudian kamu reda. Jadi apa kepada Nabi Muhammad banyak sekali Allah berikan sesuatu yang menyenangkan, tetapi Nabi Muhammad dia tidak merasa senang kalau ada salah seorang dari umatnya berada di neraka. Tak tu sayang Nabi kawa. Nabi Muhammad tu ingat awak. Kalau awak berada di neraka, Nabi Muhammad itu dia tidak merasa bahagia. Makanya supaya kita masuk surga semuanya menjadi orang yang baik. Seberapapun nikmat yang diterima oleh Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak merasa bahagia kalau ada di antara umatnya berada di dalam neraka. Takatu bana sayang Nabi Muhammad kawa awak kadang-kadang tak sayang. Akan meninggal Nabi Muhammad, selalu dia katakan, ummati, wahai umatku. Begitu Nabi Muhammad mengingat kita karena rasa cinta. Awak kadang-kadang macam salawat je cekeh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita kepada Nabi kita. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah pada saat itu engkau didapatkan dalam keadaan yatim, lalu kemudian Allah memberikan tempat kepada Nabi Muhammad dengan adanya pamannya Abu Talib yang membimbingnya. Nabi Muhammad ketika dia lahir, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Sebelum dia lahir, bapaknya sudah meninggal dunia. Tidak berapa lama setelah itu, ibunya meninggal dunia. Kondisi yang memang berat bagi seorang anak. Tapi, lalu kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tidak lama setelah itu, kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Lalu digantikan pengasuhannya oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Jangan pernah sedih. Jangan pernah menangis ketika bapakmu sudah meninggal dunia, ibumu sudah tiada. Selalulah berdoa kepada Allah agar ada orang-orang yang memberikan tempat terbaik kepada kita. Ini maknanya. Jadi dalam penerapan keseharian, jangan kita meratapi keadaan kita, tetapi belajarlah mengambil hikmah dan makna dari semua itu. Wa wajadaka dhallam fahada. Nabi Muhammad berada dalam kondisi dalam sebelum diberikannya arahan, pedoman, panduan, ada semacam kekhawatiran, kegalauan. Lalu ada hidayah. Kita juga begitu, jangan terlalu lama galau. Galau. Jangan terlalu lama galau. Jangan galau-galau je tarui malam-malam galau ndeh. Alun jo direspon elende. Ndeh je tarui. Ndeh tarui. Meratap tarui. Ndeh. Lah tetaplah berdoa dengan optimis. Wa wajadaka ailam fa'agna. Ketika kita berada dalam keadaan punya keterbatasan. Mungkin awak fakir dari keluarga kurang mampu, dari keluarga biasa-biasa, ndak ada bauto gedo, ndak ada bonda gedo. Jangan pernah minder. Jangan pernah merendahkan diri.
kefakiran tidak boleh mengantarkan kita menjadi kufur. Tetap kita terus belajar, kita bersekolah dengan rajin. Insya Allah pendidikan akan memutus mata rantai kemiskinan. Allah akan berikan kecukupan kepada kita. Jangan pernah merasa minder. Karena mungkin kita fakir harta. Indak alun punya rumah lain. Ayah nado, induk nado, kemudian haratu nak luado. Jangan pernah terus meratap. Caranya adalah kita berbuat, kita belajar. Fa ammal yatima fala takhar. Untuk anak-anak yatim, jangan kamu pernah menyia-nyiakan. Jangan anak yatim kau disisiuan atau dihardik-hardik mantannya anak yatim takatu kemudian diabaikan, bahkan diambil aratu. Jangan pernah seperti itu. Nabi sangat sayang kepada anak yatim karena Nabi juga lahir dalam keadaan yatim. Maka bagi kita yang berkecukupan, perhatikan anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Bagi orang yang meminta-minta, jangan kita hardik apapun kondisinya. Jadi ini penerapannya dalam keseharian. Tak boleh wak mari hari orang datang orang ke rumah wak minta-minta kau hendak kepada dia wak, sampaikan dia maaf. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita mengabarkannya, menyampaikannya. Oke? Karena waktunya dikasih adalah 1 jam, sekarang sudah lewat 10 menit. Nah, kira-kira demikian. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan dari cowok, dari cewek, siswa atau siswi, silahkan kalau ada bertanya. Atau memang mau bertanya agak privat, silahkan bisa di WA melalui nomor HP. Silahkan kalau mau yang mencatat. Mau curhat, mau cerita, mau bertanya boleh. Silahkan 0813. Capek. Ya tentu capeknya, tapi waktunya terbatas. Silahkan bagi yang mau, silahkan dicatat. Laki-laki kan anak mau pena aja ndak ada. Buku je ndak akan mencatat. Pena ndak ada, buku ndak ada. Dion ayonya, Dion dia. Dion santiangnya. Nah, Dion pokoknya bintang Nah, 0813 74 ya 91 56 71. Nah, nama adalah Rahmat Tuanku Sulaiman. Rahmat Tuanku Sulaiman. Facebooknya Rahmat TK Sulaiman. Instagramnya Rahmat TK Sulaiman. YouTube-nya Rahmat TK Sulaiman. Silakan mau di-subscribe, silakan. Nah, 0813 74 91 56 71. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, cukup ya. Demikian kita foto bareng nanti ya. Nah, oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.